تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Di sini kesimpulan hukumnya adalah Pak, mengumumkan tentang berita kematian itu boleh-boleh saja kalau tujuannya adalah hanya sekedar untuk apa? Untuk memberitahukan kepada orang-orang di sekitar agar ada orang yang mengurus jenazah tersebut. Agar apa? Ada orang yang menyolatkannya, memandikannya dan seterusnya. Karena kita dianjurkan untuk apa? Memperbanyak. Nanti akan dibahas setelah ini tentang memperbanyak jumlah orang yang sholat terhadap jenazah tersebut. Kalau tidak diumumkan, ya bagaimana mungkin akan diperbanyak? Bahkan mungkin tidak ada orang tahu tentang kematiannya. Harus diumumkan. Ya, tapi dengan cara yang tidak melanggar syariat, hanya sekedar untuk itu. Ya. Tapi kalau mengumumkan kematian itu adalah dengan apa? Untuk membangga-banggakan diri. Bahkan ada sampai orang kalau zaman dulu itu biasanya apa? Pakai koran itu, satu halaman penuh itu, ya. Itu berapa bayarnya itu? Jutaan itu, ya. Kalau nggak salah begitu ya, kalau zaman dulu. Nah, jadi dengan apa? Mengumumkan dengan apa? Dengan untuk sifatnya membangga-banggakan, apalagi diiringi dengan apa? Ratapan-ratapan dan yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, maka itu yang dilarang, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi begitu cara mengkompromikan antara kedua hadis tadi yang mungkin sepintas itu apa? Bertentangan, tapi tidak bertentangan. Nabi SAW melarang, Nabi SAW melakukannya. Yang dilarang oleh Nabi SAW berbeda dengan apa yang beliau lakukan. Begitu kesimpulan sederhananya. Ya, yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah apa? Mengumumkan kematian seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terhadap tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka untuk apa? Menunjukkan kebanggaan dengan kematian tokoh mereka, diiringi dengan ratapan-ratapan dan yang semisalnya, atau melantunkan syair-syair yang menunjukkan kebanggaan dengan tokoh-tokoh tersebut. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya sebatas pengkabaran tentang meninggalnya ya seseorang dari sahabatnya, kemudian apa? Dengan tujuan untuk agar ada orang-orang yang mensolatkan jenazah tersebut. Beliau mengumumkan tentang berita kematian 3 sahabat yang meninggal di perang Mu'tah, ya. Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha, kemudian Zaid bin Harithah. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Madinah bahwa telah meninggal 3 ya, pimpinan pasukan di perang Mu'tah. Begitu juga Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat, memberitahukan kepada para sahabat tentang meninggalnya Raja Najasyi, ya, rahimahullahu taala. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah mengumumkan berita kematian yang tidak melanggar syariat dengan tujuan tertentu tadi. Jadi ini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala tentang hukum daripada apa? Mengumumkan kematian. Jadi kembali kepada bagaimana proses orang tersebut. Kalau hanya sekedar disampaikan untuk agar orang-orang berdatangan untuk sholat jenazah, menghadiri proses pengurusan jenazahnya, maka itu dianjurkan, ya, tidak dilarang.